itu kan ujungnya kita adalah skripsi. Kita lepas dari klinik ke masa klinik itu adalah penentunya adalah menyelesaikan skripsi. Kalau tips memilih judul skripsi dari Dr. Ahmad dulu deh. Judul skripsinya Dr. Ahmad dulu apa? Dulu saya apa ya, lupa saya. Pokoknya ketika skripsi dulu saya sempat tertinggal sama teman-teman saya. Jadi saya ngambil judul yang sulit. Dalam sini waktu itu ngambil bedah mulut kalau nggak salah itu. Nah, saran saya buat teman-teman yang masih memilih judul skripsi, pilihlah judul skripsi yang paling mudah. Tidak perlu bakteri-bakteri itu yang di kultur jaringan, mikrobiologi, ambil itu paling cepat sudah itu. Nggak usah sok-sokan ngambil yang sulit-sulit, buang-buang waktu kalian. Ya mungkin soalnya kalau biasanya kan ada skripsi itu yang ya aku tuh suka bedah nih. Ya meskipun nggak cuma itu ya, faktor kita terlambat skripsi itu kan banyak ya. Aku suka bedah nih, aku bedah mulut aja. Ya cari bedah mulut yang lain, mungkin penelitian ke manusia yang cuma kuesioner bisa kali ya. Dr. Ahmad dulu kuesioner. Jadi gini, waktu itu di FKGUB itu di kuota, jadi dibagi-bagi menjadi departemen-departemen itu. Kebetulan waktu itu saya dapatnya departemen bedah mulut seperti itu. Berarti nggak ada kayak proyek dosen, penelitian dosen. Kalau di Jember ada, jadi kita bisa nebeng tuh ke dosen kita yang lagi penelitian, jadi kita gratis penelitiannya. Cuma kita ya akhirnya ngasih makan tikusnya kayak gitu ya. Itu simbiosis mutualisme sih kalau menurutku. Dan itu lebih cepat dengan seperti itu kalau di Jember. Kalau di FKGUB dulu kita penelitian malah cenderung ke bagian dari PKMP ya. Apa namanya itu? Bimnas itu loh apa? Oh, yang nantinya outputnya diikutkan Bimnas gitu. Jadi kan kita beberapa ada yang lolos pendanaan. Nah, jadi kita penelitian skripsinya ikut dari itu Bimnas itu tadi. Gitu. Jadi kita nggak keluar biaya, nggak keluar apa, ikutnya dari situ. Gitu. Dan Hera dulu skripsinya apa? Saya waktu itu ikut di Departemen Perio. Jastuno ya, Dr. Hera sekarang lagi kuliah teman-teman. Skripsinya BM, beda ya. Gitu. Perio apa? Kalau aku juga Perio loh. Oh iya, tapi kita kayak beda. Dulu awalnya itu nggak ambil Perio. Oh, terus? Jadi sistemnya sama kayak Dr. Ahmad. Jadi kita di kotak-kotakan per departemen, tapi kita harus daftar dulu. Oh, kalau di kalian tuh berarti kalian nggak dapat pembimbing dulu? Enggak. Jadi kita memilih departemen dulu, nanti tergantung dari departemennya. Jadi kayak ada yang departemen itu minta kita bikin proposal skripsi dulu, atau enggak kita cuma pasang nama. Pasang Iya, kayak nulis nama aja. Jadi kayak misalnya nih departemen waktu itu awalnya saya tuh pilih forensik. Oke. Nah, kenapa saya pilih forensik? Karena waktu itu emang saya lagi seneng sama forensik. Gitu kan, ternyata kok asik ya, gitu kan. Ternyata forensik itu disuruh bikin proposal dulu. Jadi kita masukin kayak proposal novel gitu ya, novel skripsi. Proposal penelitian, jadi bab 1 sampai 3. Oh, meskipun belum ada pembimbingnya. Tuh, terus setelah itu baru ada pengumuman keterima di departemen itu atau enggak. Kebetulan waktu itu saya terlempar alias tidak diterima. Oh, ada pilihan 1, pilihan 2 itu apa cuma? Enggak, cuma 1. Jadi ketika di departemen forensik itu ditolak, akhirnya saya lari lah mencari departemen yang masih buka. Karena di waktu itu iya udah ada departemen yang udah fix, udah tutup, anaknya mahasiswanya udah pas gitu. Jadi waktu itu ada departemen yang masih banyak kosong. Jadi saya lari ke departemen itu. Mungkin itu kalau gitu lebih ke cepet-cepetan nggak sih? Apa enggak? Apa lebih ke cocok-cocokan sama dosen? Cepet dan hoki ya. Kalau Dr. Fitri dulu? Ngikut penelitiannya dosen yang proyek ya? Karena kalau menurutku juga, karena aku juga anak penelitian. Karena gini ya, aku mau meluruskan dulu. Kalau S1 itu kita hanya belajar menulis, bukan meneliti. Nanti meneliti itu kita di S2. Jadi kalau teman-teman yang tidak ikut proyek dosen, ya udah cari judul mungkin yang paling mudah dan yang paling bisa kalian jangkau. Benar. Karena waktu itu tuh aku penelitiannya pakai sistem ELISA, meneliti CRP. Zaman dulu ya, anak S1 meneliti CRP itu sangat mumet ya. Iya sih. Gitu. Karena itu sudah di tempat itu kan sudah diplot ya. Kamu inflamasi sistemik nih Lucy, temanku
tentang tentang adrenalin, tentang ini. Ya memang ada yang sistemnya yang dosen ini sudah full, nggak bisa dimasukin nggak di Dokter Hera. Kalau Dokter Fitri juga sistemnya seperti itu. Apa enggak? Milih. Tapi kalau di dosenku sendiri tuh dikasih pilihan. Ada yang bagian, kalau aku bagian kayak bagian dental material, ikut sama penelitiannya dosennya itu. Jadi dikasih pilihan itu. Tapi penelitiannya Dokter Fitri nanti merupakan bagian dari penelitiannya dosennya enggak? Ya kan, kalau proyek itu kan misalnya dosenku mau meneliti stem cell-nya perio, aku meneliti tentang inflamasi sistemiknya, temanku meneliti tentang apanya. Dalam satu sampel itu nanti bisa kita pakai semuanya gitu loh. Jadi nggak ada yang mubazir, intinya kan kayak gitu ya. Dental materialnya sebenarnya di Hangtua juga kayak gitu. Cuma Dokter Fitri milih sendiri ya. Milih sendiri. Kalau saya kan dipilih ya mau nggak mau kamu ya inflamasi sistemik, mau nggak mau kamu pakai uji ini kayak gitu. Enaknya sih gitu ya. Jadi beda-beda ya guys setiap ini, jangan kayak dok gimana tips skripsi yang cepet, tanyalah pada kakak tingkat kalian, silaturahmi. Kalau tantangan terberat saat skripsi apa nih? Kalau saya ya, karena saya skripsinya bukan skripsi yang S1, karena penguji saya itu dulu BM. Penelitian saya tentang perio, cuma penguji saya itu BM dan spesialis penyakit mulut. Sampai penguji saya itu bilang gini, kamu ini masih S1, belum waktunya kamu nulis seperti ini. Karena saya juga nggak paham. Dan ini tuh penelitiannya terlalu kompleks kayak gitu. Karena ya itu, kita kan ikut ke dosen ya. Tantangannya ya kita jadi belajar itu lebih gitu loh. Dan setelah dipikir-pikir, ya Allah ternyata aku dulu bisa ya mengerjakan skripsi yang kayak gitu. Pak Dokter Ahmad, tantangannya apa nih? Yang katanya lama nih tadi skripsinya. Kan lama, berarti banyak tantangannya dong. Mungkin itu sih ya, pada saat itu sempat beberapa kali ganti dosen pembimbing. Oh, nggak diplotin juga? Jadi pada saat itu kebetulan beliaunya sedang pendidikan, jadinya ya ganti lagi, sempat ganti 2-3 kali kalau nggak salah waktu itu. Waktu ganti itu ganti judul, enggak? Ganti judul kayaknya, iya. Agak kasihan ya. Ya mau gimana? Itu ya tantangannya emang ya, mengerjakan. Terus dapat motivasi apa nih Dokter Ahmad harus selesai nih skripsiku ya apa caranya kudu mari. Waktu itu saya rasa nggak ada motivasi ya dikerjakan ya lempeng-lempeng aja, santai-santai aja. Malah saya sendiri jadi motivasi buat teman-teman. Loh, si Rahmat sudah lulus ini. Langsung teman-teman saya, wah ikut semua. Oh, karena Dokter Rahmat juga tidak tertinggal banget ya kayaknya. Bagus, karena dia masih bisa memotivasi temannya di saat dia kesusahan, guys. Iya. Itu bagus ya. Pak Dokter Hera, tantangan terberatnya kan udah beda peminatan. Awalnya forensik terus ke perio. Tantangannya sih ini ya, penelitian di saat libur semester. Penelitiannya apa? Tentang ke manusia? Iya, ke manusia. Jadi waktu itu mengukur gingival index gitu. Tapi di RSGM apa? Bukan. Jadi waktu itu departemen perio itu, ya alhamdulillah waktu itu pas angkatan saya itu rezeki ya. Di departemen perio itu sedang ada penelitian mengukur gingival index pasien puskesmas Surabaya. Oh, yang itu zaman-zaman CEP itu ya? Iya, betul. Itu kayaknya selalu di Indonesia ya? Tapi waktu itu saya berapa ya, lupa 12 apa 13 yang masuk di perio itu semua mengukur tingkat keparahan gingival index. Kita hanya beda lokasi puskesmasnya aja. Oh. Tapi pembimbingnya beda? Pembimbingnya beda. Pembimbingnya ada 2, pengujinya ada 3. Jadi 5. Banyak ya? Kalian total berapa? 2 nggak sih? Iya 2. Pembimbing 1, pembimbing 2, penguji. Oh iya, 1 penguji 2. Penguji 2 kan? Iya. Dokter Fitri 4 juga. Anda 5? Itu bukan rezeki Dokter Hera, berarti kalau 5. Di penelitiannya rezeki, tapi pas ujiannya Tidak rezeki. Terus motivasinya menyelesaikan waktu itu. Dokter Hera menyelesaikan skripsinya berapa bulan? Pokoknya tepat waktu lah. Saya lupa kalau berapa bulannya, pokoknya sesuai timeline dari kampus. Oke, berarti ya, maksudnya nggak molor gitu kan? Nggak. Kalau Dokter Fitri udah dekat pandemi ya ini ya. Tapi waktu skripsi enggak Skripsinya tentang kok. apa sih?
Aku dental material. Heeh. Tapi kan nggak ke manusia juga ya. Enggak aman. Apa tantangan terberatnya? Beli bahan. Cari bahan lebih tepatnya. Karena hang tua kan military banget. Oh ya. Oh ini ya, Nah, kayak Harus laut ya. biota laut. Oh iya betul. Carinya tuh ke mana ya? Mana ke samudra? Sampang. Oh, jauh toh. Nah, Oh nyari bahan apa ini? kerang laut. Dia udah jadi nelayan kan? Iya, Skripsi, ya. military. Jadi doyong nggak waktu itu? Enggak. beberapa hari ya. Oh harus tentang iya. Iya. Soalnya Sesuai visi. sesuai visi misi Iya, ya. sesuai visi misi. Terus motivasinya sampai Sampang itu motivasinya apa? Ya kan. Ya mau nggak ngikut. mau ya. Ngikut Mungkin nggak dari enaknya kalau proyek itu kayak gitu ya. Mau nggak mau kita harus mengikuti. Betul. Karena waktu itu juga saya penelitian saya itu harus ke UB Dr. Ahmad waktu itu. Jadi saya menyelesaikan penelitian di Jember sampai tikus saya itu saya dekap, saya ambil darahnya, terus darahnya saya bawa ke UB, saya membawa darah. Dulu saya penelitian itu pakai 105 tikus, 105 ya garis bawah 105. Itu saya kasih makan, kasih minum selama 3 bulan sampai dia, terus saya suntik pakai ini bakteri biji, saya kasih kopi. Pokoknya itu darahnya nanti saya ambil darah dari tikusnya, dari koronernya. Itu saya bawa ke UB, saya uji. Lah dari Jember ke UB ini saya naik bis, membawa kotak tes lawan apa sterong box itu saya bawa sendiri. Motivasinya adalah ya gimana, orang saya disuruh, saya dibayarin ya, nggak bisa. Harus mau nggak mau ya ini kerja no kayak gitu kan. Jadi jangan gini loh, ternyata dokter sih cepet nih skripsinya, dokter Hera cepet, yang lainnya ya enggak, karena kita tuh semuanya punya tantangan tersendiri dan kita punya solusi. Jangan yang kayak skripsiku berat, semua ya kita kerjakan itu berat, tapi tentunya kita bisa, pasti teman-teman juga bisa. Waktu itu Dr. Ahmad skripsi berapa bulan? Atau berapa tahun? Pada saat itu saya skripsinya menggunakan itu ya, apa? PKMP itu apa sih? Nah itu dari penelitian itu, jadi tinggal ngambil sampel-sampelnya aja dari situ. Tapi kan berarti nggak lama dong, bukan tantangan dong. Nah tantangannya ada lagi nanti, terdistraksi sama proyek-proyek yang lain. Pada saat itu ada beberapa proyek, nggak hanya PKMP aja, itu ada KC, P-nya berapa waktu itu. Nah, itu jadi ya banyak godaan juga. Dia ada uang teman-teman. Gak apa-apa. Terdistraksi berarti ya, kalau skripsi lebih baik ya fokus aja lah kerjaan satu gitu. Iya sih, karena kalau mungkin cara bertahan hidup kita di FKG itu juga berbeda-beda ya. Ada yang dari preklinik itu sudah bekerja, kayak teman-temanku tuh udah ada yang kayak jadi asisten dosen, asisten dokter gitu dipraktekan. Ada yang mencari tambahan uang sakunya itu dari buka lab. Oh iya, buka lab. Itu saya bukan yang buka lab, tapi saya yang langganan. Buka lab terus kayak Buka jualan. Apa? Buka calung nggak, Mbak? Enggak sih, enggak ada sih kalau belum ada sih. Karena kalau di Jember itu calon dari kakak tingkat kita tuh ngasihin. Oh. Jadi kayak lebih kayak gini loh. Ini habis tak cabut deh, gitu misalnya. Bikin gigi palsu ya, gitu. Jadi kita itu satu pasien itu holistik. Enaknya sih gitu. Oke, sekarang kita masuk ke koas era ya. Kan skripsi era sudah nih, kita sudah wisuda ya, euforia. Terus apa pertama kali mengerjakan RSGM gimana rasanya? Sebenarnya kalau rasanya sih ya berjalan seperti biasa karena departemen ya? Ya, waktu itu saya per departemen, stase putarannya kalau di total 1,5 tahun. Terus kemudian kelompok koasnya itu memang kita udah kenal dekat nih. Jadi mulai semester 1 preklinik sampai klinik itu teman kelompoknya juga itu aja, karena kayak urut NIM gitu loh. Jadi kita karena kalian lulusnya bareng. Ketika masuk koas, ya udah. Iya, udah biasa karena teman-temannya itu. Berarti ada sistem teman gitu ya. Kalau aku tuh emang per departemen cuma nggak ada kelompokan. Ya udah waktu-waktunya BRI ya beda lagi nanti temanku. Enggak, itu sama sampai 1,5 tahun itu sama. Jadi nanti setelah 1,5 tahun perputaran stase itu selesai, itu baru ada yang namanya masa pemutihan. Jadi setelah pokoknya 1,5 tahun selesai, pas di hari pertama kita pemutihan itu terserah kita boleh kerja apa aja.
Kan kalau sistem departemen itu berarti kita ada rekrutmen ya. Kalau di temanku tuh ada rekrutmen. Misalnya kita BM tuh aku dulu tuh harus cabut 22. 16 sampai 22 gitu kalau nggak salah, sama satu odon. Dalam satu putaran itu biasanya kan 2 bulan kalau di saya. Itu 2 bulan itu kita harus mengerjakan itu, kita ada diskusi, kita ada kasus juga biasanya. Dan kalau nggak selesai nih rekrutmen kita akan mengulang tuh di BM lagi. Kita harus ambil SKS BM lagi. Oh, enggak. Kalau ternyata berarti ada pemutihan itu. Ya, betul. Yang bebas ya, berarti rata-rata ya masa studi di UNER ya 1,5 tahun karena ada pemutihan. Enggak, jadi 1,5 tahun terus habis itu ada pemutihan kan, tapi karena waktu itu sebenarnya balik lagi ya ke temen itu sangat berpengaruh. Jadi waktu itu saya dan teman-teman saya emang ketika masa pemutihan itu kita saling membantu. Jadi kayak pagi saya kerja konservasi, nanti siang saya kerja KGA. Jadi nanti kayak kita tuker-tukeran dental unit gitu. Jadi nggak sampai rebutan. Nah, tapi pas masa pemutihan itu nggak enaknya emang kita beneran rebutan dental unit. Sampai ada momen dimana kita itu antri baris di depan pintu RSGM sebelum subuh hanya untuk dulu tuh istilahnya ngejip ya. Ngetek kubikel, ngetek dental unit. Oh, kalian nggak dibagi ya? Kalau aku dulu tuh dibagi karena di RSGM UNER itu kan RSGM UNER itu merupakan RSGM yang paling banyak dental unitnya, tapi yang bisa kepakai cuma sedikit. Paham kan maksud saya? Nah, kalau di saya dulu tuh dibagi, misalnya satu dental unit itu ada 3 koas nih. Saya masih ingat terus saya pernah masuk konservasi gigi 2 bulan itu saya dengan 89 mahasiswa di konservasi gigi 22 DU. Berarti kan 1 DU itu ada yang 2 dan 3. Sebelum itu malam-malam tuh pasti gini, kita punya kelompok DU itu kan, tapi DU-nya tuh nggak itu toh. Jadi kita dari sini kita jalan di sini. Jadi ada fasenya kita dapat DU Pramas yang nggak bisa diapa-apain itu loh, maksudku itu DU Pramas. Gitu. Jadi kita tanya biasanya ada kakak tingkat. Kalau dulu di zamanku sama ketua kelompoknya tuh akan dibagi, ada kakak tingkat yang katanya telat, yang normal, sama adik tingkat yang baru masuk. Emang senioritas itu ada ya. Kita kayak lebih kayak Mbak besok bawa pasien nggak kayak gitu. Kalau Mbak nggak bawa pasien, aku pinjam ya DU-nya kayak gitu. Bawanya jam berapa? Gitu sih. Jadi bukan yang temennya saling membantu ya. Kita kalau menurutku di Jember itu lebih individu ya kalau di koas ya. Mungkin cari pasiennya sih, iya. Temen itu berpengaruh juga. Jadi dulu itu waktu itu kan zaman masih line ya. Ya. Tapi itu nggak ada kayaknya. Belum ada WA nih. Ya. Jadi waktu itu ada grup lain itu namanya DRG 2019 Amin. Dulu saya. Oke, itu kan doa ya. Doa. Jadi waktu itu doa sehingga yang ada di grup itu emang beneran saling tolong menolong dan alhamdulillahnya semuanya emang lulus jadi dokter gigi di 2019. Jadi manifest. Carilah teman yang ambis. Betul. Tapi ambis yang normal, bukan yang patuh ya. Betul. Karena ada ambis yang patuh saya ikut sana sini tuh ada. Kalau dokter Fitri gimana nih? Yang koasnya waktu pandemi nih? Awal koas pet banget, tidak menginjak malah. Oh iya. Langsung pandemi. Nah itu, tapi selama 1 semester aja. Tapi habis itu selama pandemi itu full dengan di rumah aja, tapi tetap kayak mengerjakan hasil lab gitu kak. Oh iya. Ya, pakai Entem ya. Ya harus dikirim ke kampus tiap minggu, ada yang kesana kayak gitu. Oh, bukan pakai apa namanya? Ekspedisi. Tetap ada ekspedisi, tapi ada perwakilan kelompok. Lebih ribet. Oh ya. Ya ada plus minusnya. Tapi setelah pandemi selesai, cari pasiennya lebih susah banget. Aku dulu pernah loh, cuma aku berangkat dari kosan jam 11:30 malam demi apa? Demi pasien GTL. Karena pasien itu habis dicabut nih sama kakak tingkatku, kakak tingkatku cuma ngasih clue gini, Dek, aku ada pasien nih. Tapi dia itu tukang parkir di Pecel Setan, namanya di Jember ada Pecel Setan. Tapi dia ya bisa ditemuin kalau di tukang parkir. Pecel Setan itu bukanya jam 11:30. Aku 11:30 aku bela-belain keluar dari kosan, dan pasien tidak mau.
loh mbak saya nggak bisa kalau pagi soalnya saya ngantuk ya gitu. Kalau sore gimana kayak RSGM-nya? Menurutmu pak, gitu kan ini nggak bisa. Harus sesuai waktu. Sesuai waktu kan, ya itu memang ya gitu kan. Kalau ini dokter Hera nyari pasiennya gimana? Per kelompok apa pakai calo nggak? Nyari pasiennya macam-macam. Per kelompok itu rutin kita kerjakan. Biasanya ke PKK, posyandu, tempat ngaji, untuk screening mandiri secara kelompok dan juga individu. Halo temanku yang kita pernah mencari pasien hingga Sunan Ampel. Kemudian kalau udah mentok banget, calo sih. Karena mungkin di Surabaya itu ini ya kayak selain ada 2 FKG pasti rebutan juga pasiennya dan jadi ini loh sama anak FKG itu nanti dibayar. Ada mensat yang masih sakit lah menurut saya ya, itu kan padahal dengan jadi pasiennya koas itu kan kita lebih holistik dan lebih perfeksionis harusnya gitu kan. Karena jujur ya saya tuh pernah jadi pasien teman saya konser sampai sekarang tanggalnya masih bagus karena ya benar-benar perfeksionis gitu loh. Kita mau add saja di aksesiin dulu ke dosennya gitu kan. Jadi buat teman-teman atau siapapun nih yang karena gini sekarang itu ada fenomena nih di beberapa center itu koas itu nyari pasien nggak kayak zaman kita nge-live di TikTok. Jadi gini, ini aku sering banget nih ikut live-nya teman-teman ada koas. Yang aku temuin kemarin tuh Jaksel itu berarti Mustopo ya. Kalau Mustopo UI deh pokoknya. Jadi gini, cari pasien gigi Jaksel, cari pasien gigi Surabaya kayak gitu. Oh ya. Dan begitu, karena sekarang kan sistemnya udah digital ya. Kalau zamanku dulu aku sampai pernah loh masuk ke sungai waktu ke rumah pasien tuh yang sangat terjal itu. Gitu. Maksudku tuh kalau kita dulu kan karena media sosial juga masih minim, kita nggak bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau sekarang dia tinggal gini. Oh oke kak, ini ya gigi berulang coba DM aku kak, gitu. Gratis kak kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada koas ingin jadi gratis itu bisa loh, kan ada yang pasien memang nggak apa-apa mbak, terus saya bayar. Jadi mungkin nanti kalau anak-anaknya mau FKG suruh nge-live TikTok aja ya. Cari pasien gigi Malang. Gitu. Jangan diajari ya dokter Hera ya, mahasiswanya ya. Iya. Kalau stase favorit? Kalau saya BM. Oke, dokter Hera? Rasa favorit bedah mulut. BM. Jadi kalau misalnya disuruh sekolah BM nih kalian? Dibikin lagi. Kalau modalnya cukup ya, karena untuk sekolah lagi ya pasti memerlukan effort yang sangat besar ya. Mungkin karena BM itu nggak cuma bedah ya, BM itu kan luas ya. Ini satu kata untuk adik-adik koas atau adik-adik maba FKG yang memotivasi atau ya, kalian pasti bisa nih. Kalau dari Dokter Rahma, apa nih satu katanya? Satu Kalian masih kata berpikir apa? apa? Satu kalimat. Boleh, satu kalimat boleh, satu kata boleh. Kalau kamu bisa masuk FKG, pasti kamu bisa keluar. Oke. Memotivasi sekali lah ini. Dokter Hera? Hampir sama sih ya kayaknya sama Dokter Fitri. Cuma ini sih ingat kalau sekolah FKG itu mahal, jadi jangan lama-lama. Rahmat? Setelah lulus ingat UKT menunggumu. Karena satu ini motivasi dia adalah uang. Benar-benar. Dan jangan berekspektasi ketika lulus dari dokter gigi langsung balik modal ya, tidak ya. Kita harus tetap berjuang di dunia yang keras ini ya. Gitu. Mungkin sudah banyak ya sharing kita ya. Ya. Mulai dari maba era, Franklin era, skripsi era, sampai ke koas. Pokoknya di FKG itu yang seneng cuma 2 momen. Saat kita pertama kali masuk FKG sama saat kita sumpah dokter. Ya. Cuma dokter wisuda tuh kita nggak seneng-seneng banget ya. Udah kepikiran. Enggak sih, masuk nggak seneng. Enggak sering. Tapi kan seneng ada effort, ya aku ada FKG nih gitu loh. Ya sesaat aja sih. Memang beneran senang pas sumpah. Iya, karena kita kayak ternyata bisa juga ya aku kayak judul kita hari ini gitu. Ya selain itu kita ya prihatin teman-teman
teman. Jadi mungkin banyak banget kayaknya dokter gigi itu yang kayak kalau anakmu nggak pengen jadi dokter gigi ya jangan dipaksa gitu, karena jadi dokter gigi itu nggak cuma belajar, tapi kita juga melakukan silaturahmi, kita juga butuh skill. Nggak semua dokter gigi itu skillnya sama kayak gitu. Jadi misalnya anaknya dokter Ahmad atau anaknya dokter Hera, aku pengen jadi dokter gigi, tanyain beneran ya. Kalau nggak ini, terus nanti tak carikan mantu dokter gigi gitu. Itu paling mudah ya sepertinya untuk meneruskan. Kasian. Dokter Hera jangan ya. Mungkin itu ya sharing-sharing kita hari ini sudah banyak banget nih dari beberapa center. Mungkin kalau teman-teman ada lagi yang perlu ditanyakan dari center mana, bisa komen nih di YouTube atau kita nanti apapun kita upload. Nanti kita bisa Q&A atau live. Pokoknya intinya jangan tanya di live TikTok yang kita beda center, itu pasti akan beda, tantangannya beda, cara bertahan hidupnya juga beda. Sudah ya? Mungkin podcast kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan tema yang mungkin dari kalian seperti tema hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sosial media kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Next Dental Clinic, level up your smile, Level up your life.